Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu sepatu yang sering dipakai untuk pasangan pakaian formal seperti jas atau untuk pakaian kerja dan sebagainya. Kalau kemarin kita bahas sepatu derby, untuk kali ini kita bahas sepatu Oxford atau Molière. Nah, bagaimana model sepatunya? Oke. Nah, seperti terlihat pada gambar berikut ini adalah sepatu Oxford atau Molière. Nah, ini yang membedakan dengan sepatu jenis derby kemarin adalah pada bagian ini. Ini adalah komponen thumb, komponen quarter. Nah, pada sepatu Oxford atau Molière ini, bagian thumb dia menumpang pada quarter, yaitu ditandai dengan adanya jahitan di sini yang menumpang di atasnya. Jadi posisi thumb ada di atas dari quarter ataupun di atas dari tongue atau lidah itu sendiri. Oke, bagaimana cara membuat polanya? Mari kita coba. Oke, sebelumnya sudah kita siapkan dahulu kertas di sini. Kertasnya bisa ukuran A3 atau kertas apapun, kertas gambar yang jelas. Terus kemudian alat gambar atau alat tulis, penggaris, alat ukur. Terus kemudian juga kita sudah menyediakan yaitu min foam. Nah, ini yang kemarin sudah kita buat. Nah, mari kita buat pola sepatu Oxford tersebut. Pertama adalah kita jiplak dahulu min foam ini. Kita pertahankan titik C dan juga titik V. Kita kemarin pakai min foam ukuran 38 dengan standar length 252 mm. Langkah pertama untuk membuat pola sepatu Oxford, kita harus menentukan titik-titik penting pada min foam ini. Yang pertama, kita bisa menentukan titik S di belakang ini, seat point. C sudah kita temukan, titik V sudah kita temukan. Terus kemudian kita akan mencari titik E, yaitu menyentuh dari hidung acuan ini. Kita sebut di sini titik E. Terus kemudian untuk mencari titik J di sini kita mempergunakan dengan mencari 12 mm proyeksi dari titik E. Kita sebut saja titik E aksen atau sebut titik F juga boleh. Kita ukur 12 mm. Nah, dari sini untuk mendapatkan titik J kita bisa membuat tegak lurusnya dengan VE aksen. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mencari titik O. Titik O bagaimana? Kita mencari setengahnya. Nah, berapakah VJ? Kita ukurkan 7. Berarti dia ada di 3,5. Ketemulah titik O. Langkah selanjutnya adalah kita mencari titik T. Titik T adalah di sini. Itu kita menghitungnya, titik T adalah dengan menghitung 1/4 SL. Jadi di sini kita bisa menghitung 1/4 SL itu berapa. Kemarin kita temukan 1/4 SL adalah 63. Oke, dan seperti biasa, titik T nanti akan kita gunakan untuk membentuk satu garis pembuat quarter, sehingga kita buat tegak lurus sekalian. Oke, pada bagian depan-depan sini sudah. Pada bagian belakang seperti biasa,
kita langsung menentukan titik Hi. Titik Hi berapa? Seperti pada sepatu Derby, titik Hi adalah 12 mm. Nah, ini nanti untuk membantu kita langsung mencari titik S aksen dan Hi aksen. Hi aksen bisa dihitung 2 sampai 3. Ini untuk menentukan titik kenyamanan atau kekencangan pada bagian tumit. SS aksen kita ukurkan 3 sampai 5 mm. Dan ini S ya. Nah, pada bagian ini sudah ditemukan. Nah, langkah berikutnya kita mencari titik B. Titik B itu adalah breast of heel di sini. Untuk titik H biasanya. Titik B ini adalah seperempat juga. Seperempat kita hitung dari titik S. Ketemunya tadi adalah 63. Ketemulah titik B. Terus untuk menentukan dari titik B ini ketinggian, batas ketinggian dari quarter, kita menentukan titik A. Untuk mempermudah, titik A kita sebut bagian ankle misalnya di situ kan. Itu adalah pada bagian mata kaki. Nah, bagaimana sepatu itu ada di bawah mata kaki. Kita menghitungnya adalah sekitar 1/5 plus 3 atau plus 2 di situ. Di sini kemarin kita memiliki 1/5 itu saat kita menghitung SC 1/5 juga, itu ketemunya adalah 50,4. Nah, misal kita tambahkan 3 di sini. 53,4. Kita tarik tegak lurusnya, temu titik A. Sudah kita temukan titik-titiknya. Sekarang kita mau membuat titik untuk penentuan dari thumb. Pada bagian quarter nanti sudah kita tentukan di sini, ketemu. Titik pada bagian thumb kita tambahkan V aksen. Ini ke belakang. Ke atas di sini. Kalau kemarin ke bawah ke sana, nah ini ke atas ke sini. Kita tambahkan 3 mm. Ketemulah V aksen. Terus kemudian untuk membentuk lengkungan dari bagian thumb sepatu Oxford ini, nanti kita mulai dari titik V. Terus ke sini. Terus melengkung ke sini. Nah, bagaimana mencari bentuk lengkungannya? Kita bisa menggunakan cara, kita bisa mencari kesejajaran dengan VT dahulu. Terus kemudian kita menghitung sekitar 25. Kita sebut titik M. Nah, kita hubungkan titik VM tersebut. Ini adalah untuk mempermudah pencarian lengkungan. Apakah lengkungannya harus seperti ini? Ya enggak. Bisa berbagai cara. Nah, ini kemudian kita tentukan titik X. Inilah garis-garis pembentuknya. Nah, sekarang kita bisa membuat komponen-komponen thumb maupun quarternya. Kita bisa mencari lengkungan-lengkungannya. Kita mulai dari pada bagian thumb. Kita mulai dari V aksen ke O, ini garisnya. Terus kemudian kita mulai membentuk lengkungan ke melewati M, kemudian ke X. Nah, lengkungannya kita bisa perbaiki ya. Tetap kita tegak luruskan V aksen E untuk memulai. Nah, terus kemudian lengkungannya kita teruskan. Selanjutnya kita bisa mencari bagian quarternya. Nah, quarternya berarti kan akan dimulai dari T di sini melengkung ke arah Hi. Nah, kita bisa memulai dari T di sini. Ini kan ada lengkungan. Nanti, nah, terus kemudian akan terbentuk lengkungan dari sudut ini sampai ke Hi, terus kemudian seperti biasa dari Hi aksen ke
S aksen. Akan ada lengkungan-lengkungan. Nah, ini kita bisa perbaiki lengkungannya, kita hubungkan. Tidak harus mengikuti lurus ini, kita bisa melengkung di bawahnya dikit supaya enak. Terus ke lurus. Mari kita pakai tinta. Pada bagian farm sudah, pada bagian quarter juga sudah kita dapatkan. Sekarang kita mau mencari pada bagian lidah. Bagaimana membuat lidahnya? Kita bisa memproyeksikan titik yang sudah kita miliki, yaitu titik V dan titik T. Nah, ini kita bisa perpanjang saja garisnya. Terusnya ini VT ini. Kemudian kita buat sejajar aja, boleh di. Nah, berapakah panjang dari lidahnya? Kita buat penambahan dari titik T ini, kita tambahkan 6. Dari titik V ini kita tambahkan 10, karena akan ada bagian yang ditumpangi. Oke, bagaimana lebar dari lidahnya? Kita ukurkan di sini. Kita mengukurkan sekitar 17. Oke, terus kemudian yang ini sekitar 30. Kita perpanjang sekalian. Nah, kita hubungkan. Terus kemudian kita bisa membuat lengkungan ini. Dan seperti biasa di sini kita biasanya mencari tegak lurusnya dahulu, supaya bentuknya nanti bisa rata. Baru kita buat lengkungannya. Oke, yang sini juga 10. Lidahnya sudah kita temukan. Komponen terakhir bahwa sepatu ini memiliki ikatan pada bagian belakang yang disebut dengan back piece pada bagian belakang sini. Nah, dengan cara yang sama kita bisa membuat proyeksi dari V aksen ini. Kita datarkan. Terus kemudian dari titik S juga. Saya kita dapatkan ini tinggi yang sama, S dan H aksen, atau S aksen dan H aksen. Nah, di sini. Ini sama ini. Kemudian kita buat garis tegak lurus. Nah, kemudian di sini kita ukurkan bagian bawah, kita ukurkan 16. Bagian atas kita ukurkan 15 mili. Nah, nanti bagian ini akan melengkung. Bagian tengahnya akan berapa? Nah, ini kita buat 10. Nah, perkiraannya itu. Terus kemudian ke bawahnya nanti ikut lasting allowance. Ke atasnya ini hanya untuk dilipat nanti ke bagian dalam sini. Kita buat sekitar 25 mm. Ke atasnya, yang atas kita buat 10 juga.
Kemudian kita membuat lengkungan mengikuti titik-titik ini. Nah, seperti itu. Langkah terakhir, kita membuat lasting allowances. Berapakah lasting allowances-nya? Seperti sepatu-sepatu yang lain, kita bisa membuat 12 sampai 15 atau sampai 18. Kita hitung dari sini 12. Di sini itu sebenarnya bagian terlebarnya. Anda bisa memasang 15 atau lebih. Saya di sini menentukan 15 saja. Ini juga 15. Kita luruskan dulu. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau membuat komponen FAM ini terpotong menjadi dua, yaitu dengan adanya bagian tucap pada bagian sini. Nah, kita bisa membuat tucap itu macam-macam ya. Jadi kan kita bisa membuat model itu di sini tucapnya ada potongan bentuknya lurus, ada potongan bentuknya wing, sayap di situ, atau potongan bentuknya shield kayak perisai. Nah, itu macam-macam. Nah, sekarang kita buat yang sederhana aja. Sebenarnya bentuk pada bagian ini tuh bebas. Pengukurannya juga sebenarnya dengan metode pendekatan aja. Nah, di sini kita bisa membagi menjadi 3 dari titik E dan V. Sepertiga bagiannya saja. Jadi misalnya kita ukur dari titik E ke titik V. Nah, ini ketemu 106 ya di sini ya ketemunya. Nah, ini kita bisa bagi 3. Kalau kita bagi 3 kan menjadi sekitar 3,6. Nah, ini kita ukurkan aja 3,6. Jadi misalnya ini kita bagi 3, 3,6 semua ya. Ini jadi 1, 2, 3. Sepertiganya di sini dari E, bukan dari E aksen. Nah, dari sinilah kemudian kita sebut ini titik apa namanya, TC, to cap. Nah, kemudian bagaimana supaya dia membuat satu garis lurus. Nah, kalau kita garis lurus langsung mungkin hasilnya akan berbeda, atau kita buat tegak lurus juga sebenarnya bisa, tapi dengan model sedikit lengkung itu kita bisa membuat dengan radius. Kita bisa menghitung R-nya 30. Jadi kita memiliki penggaris 30. Nah, ini saya geser dulu. Nah, ini kita ukur dari 30 sini. Ini kita ambil sumbunya di 0. Terus kemudian kita putar. Set. Nah, kadang-kadang kan susah kita mencari jangka yang sebesar itu gitu kan ya. Atau kita bisa juga memakai dengan penggaris ini dengan ditempeli ballpoint atau pensil, terus kemudian kita tarik set gitu. Atau jika Anda memiliki benang, kita bisa menggunakan benang juga sebagai pengganti jangka. Ini kita ikatkan pada pena kita dan juga kita ikatkan pada jarum sebagai titik sumbunya nanti. Seperti ini. Nah, ini kita ukurkan sepanjang 30 cm juga ini. Nah, di sini 30. Di sini. Nah. Terus kemudian kita pasangkan kita ikuti garis lurusnya ini. Nah,
Terus kemudian kita ukurkan pada tegak lurusnya TC. Set. Nah, di situ udah lurus, kemudian jarumnya kita tekan pada bidang meja atau apa, kemudian dengan cara tegak lurus kita bentar, kertasnya geser. Nah, ini kita tar. Nah, set, ketemulah di situ garis dari toe cap. Nah, nanti untuk membuat pola jadinya kita bisa melebihkan masing-masing yang ditumpangi. Kayak tadi kita pada bagian lidah ini ada tumpangan 1 atau 10 mili. Nanti pada bagian toe cap di sini juga mana yang ditumpangi. Ini biasanya yang paling atas, sehingga di sini kita berikan 10 mili ikut pada bagian yang thumb. Nah, thumb ini juga menumpang pada quarter, sehingga quarternya harus dilebihkan 10 mm juga. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa melanjutkan dengan membuat pola jadi, pola potong, dan pola lining. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.